teman rumah, balik lagi di Rumah Coffee Podcast. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar Ramadan nih. Rasanya Kak, tersiksa banget siang hari nggak bisa ngopi. Ya Benar sih. Allah. Yang lebih menyiksa tuh gini, kan aku setiap hari tuh hampir ke coffee shop terus ya. Oke. Puasa kan aku ke coffee shop nggak bisa ngopi kan. Sementara aku harus kerja, melakukan aktivitas di coffee shop. Heeh, heeh. Akhirnya gimana coba? Gimana? Pertama, ada barisannya yang nggak puasa, ada Heeh. tak traktir. Enak banget barisnya. Lah yang penting kan aku bisa ngopi Heeh. bukan ngopi, yang penting aku bisa ke coffee shop tanpa tidak menjadi rojali orang-orang Oke. yang tidak beli itu, dan aku juga bisa beraktivitas dengan nyaman. Atau Oh. alternatif keduanya, bawa temen yang nggak puasa. Bener, suruh dia yang Enggak, beli. ya ditraktir sih. Oh, Aku biasanya traktir sih, tetep aja yang traktir. Ya traktir. kan kita yang butuh, kita yang Bener butuh bener. traktir. Atau pesan untuk take away sih kalau aku biasanya. Jadi datang jam Oh, 1, heeh. aku beraktivitas dulu, aku udah bilang, "Aku pesen ini, tapi nanti bikinnya jam 4-an ya." Ya, Oke. biasanya kayak gitu sih. Tapi kalau orang kerja siang nggak ngopi tuh tersiksa banget sih, Kak. Biasanya ada americano, ada gula Mhm. aren gitu kan. Terus tiba-tiba harus dipindah ke malam ngopinya. Betul. Terus aduh nggak bisa tidur juga Nah, gitu dan kan. akhirnya sahur juga menjadi terganggu kan kalau misalnya kita nggak tidur gitu kan, Bener terganggu. banget, Jam tidur berantakan, jam sahur pun berantakan, nanti siangnya juga berantakan. bener-bener. Tapi gimana sih, Kak, sebenarnya ngopi yang cocok bulan Ramadan menurut kamu? Susah, ini susah banget sih. Aku Iya, sendiri mengalami, apa ya, jet lag, jet lag jet lag. ngopi gitu. Iya, Soalnya kapan coba waktu yang paling tepat untuk ngopi di bulan puasa? Banyak orang bilang, ya itu setelah 1 jam, 2 jam setelah berbuka, mhm, efeknya nanti nggak bisa tidur kan. bener. Ya, kalau misalnya saat buka, nggak baik juga, perut kosong langsung dihajar kopi, Waduh, nggak baik juga kan. mhm. Pas sahur, ternyata nggak boleh juga ternyata katanya, karena ada efek yang bisa ditimbulkan terkait kalau misalnya kamu minum kopi pas sahur itu kan juga tidak terlalu baik untuk kamu pas puasanya itu kan. Iya, bikin pipis terus katanya. Betul. Meskipun energizing, tapi, kalau pipis terus nanti gampang aus. Iya, betul. Nah, Oke. ngomongin tentang kopi dan Ramadan kayaknya kamu tuh kayaknya banyak trivia-trivia atau fakta-fakta lucu Justru saya atau yang mau nanya lo nih. enggak, loh kita saling lempar Oke, ini konsepnya kita lempar keresahan seputar kultur kopi di bulan boleh. Ramadan. Aku banyak banget yang aku rasain. Kayak tadi itu contohnya, Nah, harus ke coffee shop tapi nggak bisa pesen gitu. ya, Itu satu contohnya aja deh. Kamu ada oke. nggak? Kalau aku mungkin, gimana ya, belajar dari kultur di luar negeri boleh nggak, Kak? Boleh boleh. Di kerajaan Ottoman. Cakep. Katanya, para sultan itu anjay para sultan, para orang-orang yang berpuasa itu Mhm. prefer kopinya malam supaya bisa beribadah sampai malam. Oh iya, Nah, bener. seperti itu. Tapi make sense juga, Kak. Mhm. Kalau saya kan memang orangnya, kebo ya, pengen tidur gitu kan. Mungkin beliau-beliau ini menikmati ibadah Betul di betul. bulan Ramadan Mhm. berlipat ganda jadi, "Oh, I want to stay awake, ngopi." Mhm. Nah, iya memang dulu kan kopi itu kan abad 15 16 itu kan kenceng banget kan di sekitar Timur Tengah gitu kan. Ya. Karena kan kopi itu dari Ethiopia kemudian dibawa ke Yaman, dari Yaman itu menyebar ke area Timur Tengah. Dan di sana itu memang kopi itu digunakan para ulama untuk biar bisa ibadah malam. Tapi Oh, terkait hal itu sempat ada kontroversi di sana. kenapa tuh? Jadi kopi itu sempat diharamkan di Arab. Serius, Kak? Iya, Kenapa? betul. Karena pada masa itu, efek dari kopi itu kan bikin kita melek ya, itu Iya. kan stimulan kan. Nah, efek dari kopi itu dikhawatirkan membuat orang tuh melek malam dan melakukan tindakan yang tidak dibenarkan. Mmm, Melakukan tindakan kekerasan, melakukan apa, karena hah? efek dari kopinya itu. Oke. Jadi adrenalin yang muncul saat orang ngopi, itu dikhawatirkan membuat orang yang mengkonsumsinya, itu melakukan tindakan-tindakan buruk. Oke. Itulah kenapa ada masa di mana di Arab kopi itu sempat diharamkan. Mmm, Cuman itu juga ada perdebatan di antara para ulama, soalnya kopi itu bisa membantu untuk ibadah malam. Enggak, kopi bener. kopi itu berbahaya, lebih banyak dampak buruknya. Karena pada masa itu tuh efeknya karena kan minuman kemudian berefek itu kan dulu mungkin bisa didapatkan dengan alkohol kan, karena ada efek memabukkan setelah minum alkohol. Nah, Iya, kopi itu juga kan minum kemudian ada efek sesuatu kan, betul. stimulan kan. Nah, itu yang kemudian
kayaknya lebih banyak dampak buruknya jika mengkonsumsi kopi daripada dampak baiknya. Oh, makanya Sempat ada ditetapkan. pengharaman Oke. terhadap kopi, cuman memang tidak terlalu lama karena ada banyak ulama yang berdebat, akhirnya kopi boleh karena itu bisa untuk membantu kita beribadah malam, terutama di bulan Ramadan, ibadahnya kan makin khusyuk kan. Habis Betul. tarawih, ibadah malam, lanjut sahur, habis itu baru mungkin tidur sebentar. Betul. Karena kalau abis buka puasa Kakak puasa kan? Puasa dong, Iya, ini tidak ada nanya. kopi di sini kalau Nanya doang, kan nanya. Kalau habis buka itu perut berat rasanya, mau tarawih tuh 8 rakaat aja udah, aduh ngantuk, udah nggak bisa mhm bangun mhm, sujud, mhm mhm gitu-gitu mhm. ya. Mungkin dengan kopi itu kan bisa lebih, wah lebih fokus lagi tarawihnya. Itu Iya bisa. 2 hari lalu aku sengaja buka puasa tuh bener-bener beli kopi item, kayak biar tarawihnya nggak males. Seriusan itu? It works, It kayak maksudnya, works. oh bener Jadi kamu ternyata gitu. jadi kamu buka puasa, minum kopi hitam pahit? Iya, tapi makan dulu ya. Oh, ya Makan ya ya dulu, ya, makan betul betul. martabak, gorengan, Mhm, nasi enggak, habis mhm. itu baru kopi untuk tarawih aja sih, Oh, Kak. berarti kamu tetap bukanya dengan yang wajar-wajar dulu, baru Baru minum kopi kopi. setelah itu biar Hmm, bisa semangat beribadahnya. iya. Tapi sebenarnya pas mau tidur, ya susah nggak susah sih, biasa aja ya. Benar 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 benar. Kayak, nggak sesusah itu kok tidurnya, gitu loh. Bagi orang yang sudah terlalu biasa minum kopi, Mhm, mungkin memang efek itu tidak terlalu berdampak ya, karena kan kenapa kafein itu membuat kita menjadi melek? mhm, Karena kan kalau kita ngomongin sains sedikit ya, karena kan di kotak kita tuh kan ada senyawa namanya adenosin kan. adenosin, Nah, oke. adenosin itu tuh yang membuat kita tuh rileks, capek, lelah, dan lain-lain. Itu setiap harinya dari pagi itu kita numpuk adenosin sampai malam. Nah, semakin itu banyak, itu semakin Mhm. kita capek. Nah, kafein di kopi itu Oh. nahan, bukan menghilangkan tapi nahan. Nahan Oh, biar oke. jangan dulu, jangan dulu, jangan dulu gitu. Dia masih mau melek ya Heeh. gitu. "Bentar mau kerja dulu," Ntar mau gitu kerja kan. dulu gitu. Oh, I Itu, see. jadi makanya kafein itu bekerjanya kayak gitu. Tapi kalau sudah keseringan ngopi, kafein sama adenosin tuh kayak bestie loh, kayak Oh, kayak, oke. "Ah, udahlah silahkan dah, lewat-lewat aja lah," gitu. Lu ngantuk ngantuk tidur Iya, aja, makanya gitu berarti kan kan. alternatifnya dosisnya harus ditambah Aduh, atau biar biar tetap bisa melek gitu. waduh lumayan. Kalau ngomongin dosisnya ditambah nih, sama pas berbuka puasa juga, boleh nggak sih buka puasa pakai 5 shot gitu, Kak? 5 shot espresso gitu ya. Iya, kan udah nggak ngefek tuh nanti Enggak, pas gini loh, kan mhm, kalau puasa itu mhm. kita kan perutnya kosong ya. Iya. 1 shot espresso untuk berbuka puasa aja berbahaya loh. Lah kan Waduh, lambungmu kosong, iya, tiba-tiba ditabrak espresso yang pahit dan pekat. Itu mhm. lambungmu kayak minta ampun itu, "Mas, aku resign aja boleh nggak sih?" Gitu. Am "Kamu terlalu menyiksa aku deh hari ini deh, iya, udah nggak dikasih makan, begitu dikasih iya, sesuatu dikasih kopi, pekat pula." iya, Itu itu gini, min puasa bukanya pakai espresso 1 shot, iya. itu kurang lebih mirip kamu puasa bukanya pakai ayam geprek cabai 10. Allahu Akbar. Tapi apa yang menyebabkan, apa ya, si espresso ini, menyakiti lambung, Kak? Karena Karena asam gitu? di kopi itu kan memang dia itu mempercepat produksi asam lambung. Jadi Oh, I di see. kopi itu kan ada kafein, ada asam klorogenat. Ini harusnya dokter Tirta yang jelasin sih. Nah, boleh Pak dokter mungkin berkenan untuk hadir? Jadi makanya itu, jadi udah ada kan kombinasi antara kafein dan asam klorogenat. Nah, itu tuh yang membuat lambung itu lebih memproduksi asam yang lebih ekstra. Nah, Ah, asam di lambung itu bagus untuk apa? Mencerna makanan. Kalau mmm, tidak ada makanan, kemudian dikasih kopi yang memperbanyak produksi asam lambung, yang dihajar apa? Ya lambung kan. Makanya oke, perih, lambungnya makanya mual, perih. makanya tremor, makanya berkunang-kunang. Itu 1 shot aja Oke, pasti bisa langsung tremor berkunang-kunang gitu. Tapi kemarin oke, ada yang bilang, "Enggak Bang, aku 2 shot aman." Ya saat itu aman gitu. Ya mungkin kamu orang-orang yang suka dengan adrenalin sih. oke. Tapi bahkan ya, dalam kondisi tidak berpuasa pun, minum 5 shot espresso tuh kayak too much sih nggak sih? Too much Kayak banget dong. ngapain itu? Hei, ngapain? Ngapain kamu minum Mungkin 5 shot espresso? biar tadi adenosinnya Oh iya benar, tersentil. mungkin karena sudah terlalu basi gitu Iya, ya. Cuman 5 shot espresso itu too much. Ada sih oke, temenku, dia tuh nge-gym, mhm. americano 6 shot espresso. Ya, itu katanya, biar aku bertenaga, biar aku kuat." Iya sih, tapi kan itu too much kan. Iya, Nanti kan kasihan lambung. kamu itu kalau sudah terbiasa dengan kopi-kopi yang 5 shot espresso, 6 shot,
nanti giliran kamu nemunya yang kopi cuma single shot atau Mhm. setengah shot, apaan ya air putih? Itu pasti rasanya kan. Karena Jadi sudah ya, tidak sudah cukup berbahaya bagi tubuh, membuatmu ingin agar kamu menikmati kopi yang sangat pekat. oke. Jadi sebaiknya jangan jangan terlalu berlebihan. Secinta-cintanya orang ngopi, Heeh, nggak gitu juga sih. Nggak iya. gitu juga sih. Mungkin makan dulu yang berat-beratnya kali Makan dulu ya, yang isi. berat-berat. Oke, aku udah 2 trivia Oh nih, iya ya, aku Kakak. belum ya? Belum dong, lempar dong. Oke, gini. Ini menarik nih. Kamu tahu nggak, kalau barista puasa, gimana Ah cara dia kalibrasi coba? Kan dia puasa. iya, Apa kalibrasinya pas sahur? Belum subuh buka coffee shop-nya. subuh banget tuh ngopi. Apa nggak dikalibrasi? Nggak boleh, Eee, jangan dong. Ini standarisasi. gim Gimana coba? gimana ya cara jawabnya? Apa dia, masuk lepeh? Itu bisa menjadi solusi. Cuman kan Oke, kalau kita ngomongin kalibrasi kan berarti kan espresso kan yang dites kan. ya, Espresso itu kan pekat, ada kremanya pula. mmm. Iya kalau dia bisa bener ngelepes semua. Kalau, fruity nih. Nah, terus Ditelan ketelan dikit itu kan berbahaya juga kan. ya, jadi makruh Jadi puasanya, makruh kan. gitu. Jadi menyicip itu sebenarnya bisa menjadi salah satu solusi, Mhm, cuman nyicip pun ada potensi ninggal. oke. Meskipun ya itu mungkin nanti jadinya makruh atau apa, cuman ada potensi khawatir ketelen. Gimana coba? Oh, mana ya, Kak? Aduh, ini harus ditanya kepada Pak Ustadz sepertinya ya, Enggak, udah tapi nggak sih? kalau secara teknis Mhm. sebenarnya barista itu mintalah ke owner untuk dibelikan refraktometer kopi. Wih, apalagi tuh? Jadi itu alat untuk ngetes, jadi Mhm, cairan kan, jadi mhm. kopinya kamu tinggal bikin kopi seperti biasa, dituangkan beberapa tetes ke alat itu nanti muncul datanya. Oh, Oh, tingkat ininya sekian gitu. Pokok TDS-nya sekian. Nah, itu tuh sudah bisa membantumu untuk kalibrasi. oke. Itu bukan pertanda kopimu enak, tapi pertanda kopimu sesuai dengan yang biasa kamu bikin, kurang lebih kayak gitu. Oh, Mak mahal nggak, Kak, alatnya? check out aja apa, suruh suruh beli itu, rumah untuk Eee, barista-barista rumah kopi. puluhan juta? Enggak sampai sih, paling cuman 2 juta, 3 jutaan, sejutaan juga ada. Oh, oke oke Borong oke. itu bisa itu. Atau sebenarnya ada solusi yang lebih mudah. Apa itu? Barista yang puasa harus kerja dengan barista yang nonis. Oh, atau yang ciwi yang sedang haid Iya, misalnya. yang nggak puasa, gitu. Betul, bisa Itu bisa. bisa menjadi solusi kamu puasa tapi tetap bisa kalibrasi. Benar. Cuman ini, lucunya gini, kemarin kan aku sempat membahas itu ya, dan ada yang komen gini, "Relate Bang, aku cewek kerja di F&B dan kebetulan nonis, Mhm. aku selalu jadi tumbal suruh nyicip sambel." Ini sambel ya, bukan kopi ya? Ini sambel. Oke. Jadi, ya ampun, mereka adalah para hero teman-teman yang sedang berpuasa. Jadi Benar. orang-orang yang ditumbalkan untuk nyicip sambel, Iya, untuk nyicip espresso itu adalah penyelamat bagi para barista, para pekerja yang sedang berpuasa, biar benar. bisa menyajikan makanan dan minuman tetap terbaik Eee, ke para pengunjung yang datang yang sedang tidak berpuasa. benar. Tepuk tangan dulu dong. Ya gimana Hebat ya. ya? Oke, terus nah kalau tadi masalah kalibrasi, baristanya puasa, Mhm. gimana dia bisa tahu kopi yang di-serve ke customer enak atau enggak, Kak? Kan ada resep. Oh, oke. Iya, enggak, iya juga kan? Iya enggak? Iya sih Iya sih, kan iya kamu sih. sudah terkalibrasi, Hmm. kan tinggal tinggal tuang susu sesuai resepnya, tinggal tuang apa sesuai apanya gitu. Oh kalau itu Kalau itu aman. aman, jadi gimana caranya barista tahu kopinya enak, kopi yang disajikan itu enak? Kalau dia sedang berpuasa, ikuti resep, itulah fungsi resep, biar Oke, kamu tuh nggak selalu nyicip apa yang heeh. kamu sajikan. Oh, I see, Soalnya kalau oke. semua minuman kopi yang ingin disajikan itu harus dicicip, gimana hot cappuccino, gimana hot cafe latte? Itu udah dari espressonya. Enggak, soalnya kan hot cappuccino, hot cafe latte kan ada latte art-nya kan. Iya. Nyicipnya gimana? Iya, Ya nanti kali diseruput dikit, mencong dong. mencong plus ada bekas bibirmu sebelum disajikan Oke. ke pengunjung gitu. Bener, berarti poinnya sebenarnya tetap udah dikalibrasi Betul si sih. espressonya. Mhm. Kalau udah di-serve, mau kopi susu, mau apa, ya udah pasti Harusnya harusnya. harusnya itu enak kalau resepnya bener Kalau resepnya bener. dan Oke, kalau kopinya enak. betul. CTA, kopinya harus Nagaro.
Wah, ini sih the best sih. Aduh. Iya, ini mah mau Mut aku pun sering di kantor kita, ngebrew tipis-tipis lah Oh, ala-ala. iya. Meskipun aku nggak bisa ya, Kak, ini enak loh jadinya. Kan tinggal ditubruk kan siapapun bisa Betul nyeduh dengan metode tubruk, itu betul. Kalau dia. nggak punya peralatan V60 dan lain-lain, tubruk Tinggal aja. tubruk. Kalau Iya betul. misalnya nggak punya grinder, pakai cobek. Yah, ulek dong. Itu Oke. beneran ada rasa spicy-nya. Iya, ada bekas cabe Capek. bekas cabe. Oke, apalagi nih, Kak, Oh, aku lagi triknya? nih. Aku ada 3, Aku udah berapa? 1. Nah, ini kopi saat sahur. Oke, jawabannya juga aku tadi belum dapat. Kalau menurutmu gimana? Mmm, boleh aja dengan konsekuensi, Nah, misalnya betul sering betul pipis kah, betul. tapi kalau orang yang kerja kan, kerja misalnya jam 8, ya dia, ngopi sebelum imsak, setengah Mmm, lima gitu. Kan masih adalah seberapa jam, itu mungkin masih ada efeknya, energizer-nya. Jadi, okelah untuk mendorong dirimu pergi ke kantor gitu. Iya, cuman kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh-boleh aja, suka-suka kalian. Cuman dampaknya itu tadi, memang karena kopi itu kan membuat kita itu lebih banyak membuang cairan tubuh kan, Mhm dengan minum kopi kan. Nah, dampaknya ya kalau misalnya kita minum kopi pas sahur, mhm. kita akan menjadi mudah lemes di jam-jam siang. Iya, kita semangat Oh, jam 8 tapi kan kita kerja sampai jam berapa? Jam 5 jam kadang 5. lembur sampai jam 6 Iya sampai buka. iya. Tapi kan kalau jam 12 jam 1-an gitu kan udah lemes banget. Aduh, udah gini. Jadi kita ngopi saat sahur itu memang pas sahur semangat kan, Iya, melek, habis itu semangat makan, heeh, apalagi kalau masak dulu juga kan, ngopi iya, habis itu masak, betul, makan, habis itu ngopi lagi, itu kan cakep kan. mhm Cuman kan kalau misalnya itu dampaknya adalah membuat kita lemes nanti di siang harinya, susah mhm, juga kan. iya. Ditambah ini agak menarik, bagi beberapa orang itu menganggap minum kopi hitam tanpa gula, itu bisa menunda lapar. Oh Kamu ya? tipe yang kayak gitu nggak? Enggak, aku nggak tahu malah. Nah itu dia, soalnya kan Heeh, ada orang yang diet mhm. dengan minum americano kan. Pertama, americano itu rendah kalori, jadi memang cocok untuk diminum saat diet. Oh, Dan oke. tapi kalau misalnya konsepnya kayak gitu sebenarnya kamu tinggal minum air aja itu, rendah Bener kalori juga kan. Cuman bener. ada argumen lain yang bilang bahwa minum americano tanpa gula itu bisa menunda lapar. Ah, Tapi di kasusku, minum kopi malah lapar. oh gitu. Kalau kamu minum kopi malah apa? Malah soalnya aku minum kopi biasanya habis makan, Kak. Oh iya sih bener, jadi Jadi nggak lapar, nggak lapar ya, karena bener. nggak pengen ngantuk aja, jadi nggak Iya, ngantuk, gitu Nah, aja. jadi memang sama-sama kopi hitam tanpa gula, Mhm, sama-sama americano, untuk beberapa orang dan kayaknya temen-temenku tuh yang suka ngopi juga, yang ngopinya itu sehari bisa 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, oke. kebetulan memang caper sih. Oh, oke. Itu ngopi, itu memang bikin lapar, bikin tremor. Nah, Oh, sementara ada orang yang tidak terlalu sering ngopi, itu kalau misalnya ngopi itu memang bisa menahan rasa lapar. oke. Jadi memang mungkin ya, ini silahkan dikonfirmasi pakai ChatGPT. Mhm. Ja Pak Dokter Tirta, boleh? jadi memang kalau kita itu sudah terlalu sering ngopi, efek menunda laparnya itu malah hilang. Oh, Jadi yang tersisa ya efek dari kopi, kafein, dan asam klorogenatnya itu yang membuat lambung kita perih. Nah, mmm, sebenarnya bukan lapar, tapi nyeri, perih. oke. Karena perih, karena asam lambungnya itu berlebih, berarti Mhm, kan meminta sesuatu untuk diproses kan, iya. meminta sesuatu untuk dihajar kan, ya mintanya makanan. Mmm, Makanya kemarin itu aku udah sehari itu ya, udah makan padahal, iya. udah makan plus sebelum puasa sih, udah makan plus pancong lumer rasa matcha dan coklat Uh, pas mantap puasa. kali itu. Habis itu minum americano robusta, Oke. ditambah dirty latte, ditambah kopi Waduh susu, waduh berkunang-kunang, waduh. berkunang-kunang. Padahal udah makan Iya plus pancong lumer matcha coklat. Spesifik matcha coklat, ada choco chipnya juga. iya, Itu tetap ngopi, mhm, langsung lapar, langsung berkunang-kunang, langsung tremor. Wah, mmm, susah nih. karena kamu udah keseringan minum kopi, Keseringan minum Kak, kopi. oke. Jadi kayaknya harus dibatasi deh mulai sekarang sih.
atau setidaknya, harusnya kalau ada brand tap in enak nih, minum ini sebelum Iya. atau sudah ngopi. Itu Boleh sudah boleh. problem nih, harusnya brand Iya. datang sebagai hero itu ya. Iya. Nah Jadi, makanya dalam kasusku, ngopi saat sahur, itu masalahnya jadi 2. Mhm. Pertama, jadi lemes, Mhm. karena kehilangan lebih banyak cairan tubuh. Kedua, jadi lebih lapar, lebih gampang lapar. Karena Makanya kamu nggak ngopi pas makanya aku sahur? nggak ngopi pas sahur, dan saat puasa ini aku bingung kapan aku harus ngopi. Ah, Kalau ngopi saat sahur, cepet lapar dan lemes. Ngopi heeh. saat buka, itu tadi, terlalu berbahaya karena perut masih kosong. Ngopi setelah buka sejam, kan anjurannya sejam atau 2 jam. Iya. Ternyata, aku masih bisa nggak tidur kalau minum Ah, kopi. oke. Jadi, kalau aku minum jam 7 atau jam 8, otomatis aku baru bisa tidur jam 12-an. Efeknya, aku khawatir nggak bangun sahur. Bener. Jadi di bulan puasa, opsinya adalah, 1, 1. aku nggak ngopi selama 1 bulan penuh, Waduh susah. dan kedua, aku nggak tidur selama 1 bulan penuh. Pilih yang mana? 1 atau 2? Pilihan ketiga, Apa? nggak puasa 1 bulan penuh. Kalau itu sih Jangan nih, jangan. jangan. Puasa harus tetap dijalankan, teman-teman, itu Iya. kewajiban. Betul, untuk yang muslim Untuk ya yang muslim, tentunya. betul. Tapi berat juga pilihannya ya. Pilihannya berat Tapi juga aku sih. selama puasa ini udah mau 10 hari apa ya, aku baru sekali sih Kak yang kemarin minum americano, karena kalau mau tarawih tuh udah nggak kuat banget. Benar sih, Kayak, jadi kayak udah gua nggak tarawih aja gitu, udah kopi deh nah, gitu. mungkin karena memang sudah terlalu capek, Hmm, efeknya tidak tidak terlalu panjang di saat kamu mau tidur, iya gitu. sih. Jadi, Oke. aku tuh sangat iri kepada orang-orang yang bilang, "Aku minum kopi sudah nggak ngefek." Ternyata aku masih ngefek loh. Nggak bisa tidurnya itu. Kan ada momen-momen di mana aku tetap nggak bisa tidur malam hari setelah ngopi. Oke. Karena itu memicu adrenalin kan, deg-degan kan, terus otak langsung Benar-benar. jadi kayak, "Wah, ini kayaknya kita harus bikin skrip lagi nih." Kak, Hmm, kalau puasa nggak sholat kan kurang afdol. Saya tuh, sholat nih, mhm, kumur-kumur dong. mhm, Kan ada yang membolehkan, ada betul, juga yang memakruhkan. mhm. Kumur-kumurnya pakai americano, boleh nggak? Eh, bentar, maksudmu kumur-kumur pakai americano, tujuanmu kumur-kumur pakai americano itu apa? Kan membersihkan rongga mulut. Membersihkan rongga mulut Iya, dengan americano ya? betul. Boleh nggak? Iya sih, kumur-kumur itu Hmm, ada yang membolehkan, ada yang bilang makruh, hmm, asalkan kan nggak ketelen kan. betul. Cuman kan itu konsepnya air ya, bukan air yang dicampur kopi kan. Americano kan air, Pak. Iya, air tapi sudah ada kopinya. Jadi Oh, oke. maksudnya gini, dalam kondisi apa yang memaksamu itu kumur-kumur pakai americano? Oh, ngantuk nih, kumur-kumur pakai americano gitu. Iya, iya. Biar kafeinnya itu ya kayak 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 memancing otak gitu kan ya, biar deket gitu kan maksudnya Biar kan. biar lumayan wih, gitu. Habis Ada itu habis itu ada seger-segernya dikit nih gitu kan. apalagi rasa fruity-fruity-nya. Boleh americano buat kumur-kumur tapi panas. Gimana? Jangan, Jangan. enggak deh, enggak deh, Jangan. ampun deh kalau Jangan. kayak Jadi gitu. meskipun kumur-kumur itu boleh, tapi Hmm, kan juga bukan kumur-kumur pakai americano. Pertama, karena americano itu enak, kalau heeh. kopinya memang enak, itu kan rawan tergoda untuk menelannya kan. Iya, kayak, "Aduh nggak sengaja Betul. lagi," gitu. Kedua, Aduh sorry. kalau kemudian ini kumur-kumur pakai americano itu menjadi tren umum, Mhm. besok akan ada tren kumur-kumur pakai es kopi susu gula aren. Tanpa sengaja banget, Besok ada banget. nggak ada Besok air, kumur-kumur pakai es pisang ijo. batal dong. Makanya itu kan. Jadi kalau ada satu yang, "Oh ya ini boleh." Nanti makin ke sini akan ada Oke, yang kumur-kumur pakai nasi Padang juga itu. jangan, itu mah bukan Itu kumur-kumur, makanya itu. ya keserimpet kan. Kumur-kumur pakai nasi Padang habis itu dibilas dengan es teh. Es teh, Sama aja. Jadi es teh manis. sebaiknya tetap dihindari Mhm, hal-hal kayak gitu. Kalau mau oke, kumur-kumur ya pas wudhu aja dengan air secukupnya lah secukupnya, ya. jangan pakai americano. Oh, tapi Ya, kan itu sekarang untuk ngetes kopinya enak atau tidak, kan nggak perlu kumur-kumur. nggak perlu Nggak perlu kumur-kumur. di ini ya, Kita biar tesin nggak dikit aja, kayak orang masak kan boleh nyicip kan. Nyicip kan nggak 1 gelas kan. Kalau kumur-kumur pasti 1 gelas kan. Kan tidak mungkin nyicip sampai bisa buat kumur kan. sengaja banget kalau itu. Jadi dia kumur-kumurnya di bar, wudunya di tempat wudu Wah, gitu. itu Jangan ya jangan. guys. Tetap harus menjaga kaidah-kaidah berpuasa yang baik dan benar. Betul, supaya sah puasanya. Mhm. Oke, Cuman ini, mungkin ini final ya.
Ya. Ini aku ada satu ini sebenarnya aku ingin memberi apresiasi kepada teman-teman nih. Jadi, hargailah barista-barista di coffee shop yang menyediakan bukbermu. Wih, bener Jadi kan lagi. biasanya kan, "Ayo kita bukber di coffee shop ya." Iya 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 iya. Bayangin, ada 5 rombongan bukber di coffee shop. Oke. Lima-limanya kan minta disajikan saat buka puasa kan? Pada saat yang sama. Pada saat yang sama kan? Iya. Bayangin betapa hektik area bar dan area kitchen-nya. Wah, bener Mereka lagi. sampai rela nggak buka biar kalian itu bisa buka. Wah, iya lagi. Bahkan pasti nih ya, Iya. ada barista maupun anak kitchen yang baru bisa makan Mhm. setelah rombongan bukber itu pulang. Waduh, bisa jam 8, jam 9 Bisa jam 8, jam 9 ya. Jadi mereka paling cuma membatalkan bentar pakai air putih, habis itu langsung tempur lagi. Wah, bener lagi. Belum Iya kan? kepikiran loh. Belum kepikiran kan? Iya. Apalagi kalau misalnya nih ada paket reservasi yang meriah, berapa menu gitu kan. Mhm. Rame, 1 outlet penuh. Owner-nya seneng, marketnya seneng, baristanya ya ampun. Ya ampun, apa gua nggak puasa aja ya hari ini Jangan gitu. jangan Iya, dong, gitu. aduh. Nah, Bener. itulah pentingnya itu tadi, ngeset itu formasi bar. Ya udahlah kalau misalnya ada reservasi yang mau bar kayak gitu, Mhm. ya yang lagi nggak puasa aja, yang cewek-cewek lagi nggak puasa atau yang non-Islam yang bertempur. Betul Yang betul. berpuasa shift pagi untuk prepare-prepare aja. Jadi yang sepuasa yang menyiapkan segala sesuatu, yang tempur yang nggak puasa Betul. gitu. Nah, ngomongin masalah reservasi juga di Rumah Kopi kita ada package khusus untuk iftar, Kak. Pinter, aku memang sengaja mancing kamu untuk itu. Iya, Wih, itu cakep dia. banget Nanti emang. kita cobain ya, Kak, menu Boleh boleh iftarnya. boleh Tapi, boleh. sekali lagi terima kasih pada rekan-rekan di operasional Rumah Kopi yang mungkin sedang berpuasa. Sekarang reservasi tuh banyak banget, Kak, Makanya itu menu kan. iftar itu. Benar kan. Wah, berarti mereka masak dulu ya Kan baru kan kan harus disajikan saat berbuka puasa kan. bener bener. Bayangin kalau misalnya dicicil disajikan jam 4 sore. Hmm, Itu kan bukan menu buka puasa kan? iya, menu makan Menu sore. makan sore kan? Sementara kan belum buka juga kan? Jadi Iya. nggak bisa, jadi tetap s semuanya itu, pesanan sebanyak itu harus disajikan di saat yang bersamaan. Jadi hebat teman-teman yang kerja di balik bar dan kerja di balik kitchen itu, Wah, luar biasa. bener. Apalagi di package-nya Rumah Kopi itu selain ada main course-nya, Kak, ada savory sama dessert, Wah, macem-macem lagi. Kan siapa yang masak itu ya? makanya itu kan. Entar aku tanya deh, anak kitchen. Itu harus diberi bonus lebih itu kayaknya. Nah, boleh Pak THR-nya Pak untuk anak kitchen gitu. Anak-anak kitchen itu. Jadi memang mereka yang menyiapkan menu berbuka itu harus diapresiasi lebih, luar biasa. Mantap. Cuman kamu sudah ada bukber belum? Belum, Agenda bukber gitu. belum. Bukber itu Mhm. gini, boleh nggak non-Islam ikut bukber? Boleh. Kan dia nggak puasa. Kan bukber itu bukan just about, breaking your fasting, bukan Tapi cuma untuk berbuka puasa, tapi kebersamaan jadi kan. mereka ikut bagian bersamanya, bernya ya? Iya, Bersamanya ya, bersamanya, bersamanya nggak gitu. apa-apa. Nah, ini boleh nggak Heeh. orang yang nggak puasa, cewek yang lagi halangan ikut bukber? Boleh boleh. Bayangin nih ya, Heeh. ada besok kita cewek-cewek bukber yuk gitu. Tapi Heeh. empat-empatnya lagi nggak puasa semua. Itu mau makan malam bareng Makanya aja. itu kan. Tapi Jadi konsep bukber itu harus ada yang beneran puasa kan? iya Di rombongan betul. itu kan? Betul sih. Karena kan untuk setidaknya merayakan berbuka bersama kan. Betul. Karena kalau yang datang itu nggak puasa semua, Mhm. kan cuma cuma Bener. bersama, Makber. nggak bukan, iya Iya. kan? Iya. Ya boleh dikembalikan kepada rekan-rekan lah ya yang lagi ciwi-ciwi berhalangan. Betul, iya. Cuman ya itu mungkin bukber itu sudah mengalami itu ya, pergeseran makna menjadi ngumpul bersama di waktu buka di saat berpuasa. Dan nggak salah kan? Nggak Nggak salah juga salah. kan Iya. meluangkan waktu, merayakan yang sedang berbuka puasa juga beramai-ramai dan meramaikan rumah kopi. Betul, Cakep. betul banget. Hmm, Begitupun war takjil, Kak, udah bergeser sekarang. Udah betul. bukan orang muslim lagi, Itu semuanya sih boleh. itu sih Iya. kok bisa jam 4 sore, jam 3 sore sudah ada yang memborong es pisang ijo itu loh. Giliran saya yang Gil puasa nggak kebagian. cuma sisa ijonya. Karena menurutku Hmm. takjil itu menu wajibnya es pisang ijo. Oh, oke. Tapi Iya, itu iya. sudah diborong oleh mereka
Mhm, yang beli mhm. jam 3 sore. Iya, bener lagi. Kok bisa aku datang jam 5:30 itu udah habis semua? Takjil itu kan untuk berbuka puasa ya, ini bentar lagi berbuka puasa, belum berbuka puasa kok udah habis? Iya, sudah diborong. Iya. Ya, tapi itulah Indonesia, Iya, Kak. toleransi. Toleransi semua boleh Semua kok. boleh, Kan cuman bareng deh, bareng. bareng Start-nya dong. bareng deh. Start-nya harus sepakati jam 5 ya. Iya. Jam 5, jangan ada yang colok start jam 3 ya. Iya, atau kita brief abang yang Oh jualan, iya. "Bang, kalau yang nggak puasa jangan deh," gitu. "Jangan ya." Nggak dong, semuanya boleh. Cuman Oke ya deh, ya itulah serunya itu kan ya, seru betul. banget nih obrolannya hari ini. Tapi Mhm. nanti kita next ke segmen selanjutnya gimana, Kak? Hari ini Ayo, kita tutup dulu. tutup dulu. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton dan sekarang seru nih bersemangat, gitu ketawa-ketawa gara-gara Kak Rian ya. Oke, terima kasih sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.